dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Shalom teman-teman semuanya, dan selamat malam Bu Maria. Hari ini saya akan merenungkan renungan malam hari ini, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia ya, 17 Agustus lebih tepatnya. Sebelum kita memulai renungan pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu baik, kami mengucap syukur untuk kasih kemurahan-Mu, pimpinanmu di sepanjang hari ini Tuhan. Sudah menolong, menguatkan, dan memberikan kepada kami berkat kebaikan-Mu saat ini sampai mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sebelum lanjut ke renungannya, kita buka Alkitab 1 Petrus 2 ayat yang 11 sampai 17. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Memilikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kebajikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Dari Alkitab tersebut kita mengartikan bahwa artinya itu ada unsur-unsur kemerdekaannya lah ya, begitu. Yaitu untuk renungan malam ini berjudul Hidup Merdeka. Seorang teman mengaku ingin dapat menduduki jabatan tertinggi di tempat ia bekerja. Gaji besar dan memiliki kebebasan mengatur bawahan adalah alasan utamanya. Jujur, aku bosan bekerja dan tekanan berpenghasilan pas-pasan, ujarnya. Merdeka identiknya dengan memiliki kebebasan dan kekuasaan, memiliki kewenangan untuk berlaku sesuka hati, termasuk mengatur orang lain semau diri sendiri. Tak heran jika pada akhirnya banyak orang berlomba mencari kuasa, seperti lomba 17 Agustus lah ya, kayak mencari kemenangan juara satu lah kayak gitu. Orang Kristiani beroleh anugerah kemerdekaan dari Tuhan, namun kemerdekaan ini adalah kemerdekaan dari dosa, merdeka dari kekuasaan iblis, menghukum Taurat, murka Allah dan kengerian atas maut. Kemerdekaan Kristiani bukan selubung untuk menutupi kejahatan, sebaliknya. Anugerah kemerdekaan diharapkan dapat membawa umat menuju cara hidup yang baik. Ya, seperti kita mengajak teman yang tidak pernah ke gereja, terus kita ajak supaya kita paksa buat ke gereja gitu. Nah, seperti itulah. Sehingga dapat Tuhan jaminan untuk berlaku sewenang-wenang, bebas tanpa batasan. Sikap yang demikian justru dapat merenggut kemerdekaan kita, asal
kita atas dosa. Mungkin kemerdekaan atas dosa memang tidak membebaskan kita dari penderitaan, sebab mempertahankan kekudusan dan kasih yang menjadi ciri kemerdekaan Kristiani besar kemungkinannya berseberangan dengan kenikmatan dunia. Namun mengingat penderitaan terbesar kita adalah maut akibat dosa, relakah kita menggadaikan kemerdekaan dari Tuhan demi kesenangan yang sementara? Jawaban saya sih gimana ya segitulah ya. Dari renungan ini ya menceritakan kemerdekaan Indonesia lah secara Kristiani, seperti itulah. Nah ya, dari sini kita belajar bahwa kita itu jangan merdeka dari kekuasaan iblis atau menghukuman hukum Taurat, murka Allah, dan kengeringan atas maut, seperti mengikuti aliran-aliran yang sesat lah, macam gitu. Renungan pada malam hari ini sekian dari saya. Sebelum menutup renungan pada malam hari ini, sebaiknya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan hormat-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami melewati firman-Mu yang baru saja kami dengar. Semoga seluruh kebijakan yang ada di dalam firman-Mu yang kami dengar hari ini bisa menjadi pedoman dan cahaya bagi kami dalam melewati dan menjalani seluruh aktivitas pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Sekian dari saya. Terima kasih.